Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Sabtu 15 Oktober bersama saya Romo Parjono. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Kami renungkan sabdamu dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Sejenak kami hening menyadari kehadiran-Mu yang bersabda kepada kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia. Siapa yang menyangkal, dia akan disangkal. Sahabat Yesus yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Teresia dari Avila, seorang pujangga dan perawan gereja. Pujangga gereja atau doktor gereja merupakan suatu gelar kehormatan yang umum digunakan dalam gereja Katolik, yang diberikan kepada seseorang yang diakui telah memberikan kontribusi penting, terutama terkait dengan doktrin dan teologi dalam kekristenan. Penghargaan ini sangat jarang diberikan, hanya setelah kematian dan kanonisasi, dan harus melalui 3 kriteria, yaitu keunggulan dalam pengetahuan doktrinal, tingkat kesucian yang tinggi, dan pernyataan oleh gereja baik melalui paus atau suatu konsili ekumenis. Santa Teresia sebagai seorang mistik dihormati sebagai pujangga doa. Santa Teresia adalah contoh pribadi yang mengakui Tuhan Yesus di depan manusia, maka pasti diakui oleh Anak Manusia. Kini telah berjumpa dengannya. Apakah dalam kapasitas kita masing-masing mempunyai keberanian ilahi untuk mengakui Tuhan Yesus Kristus di depan manusia? Hal ini bisa diterjemahkan dengan memberikan kesaksian hidup yang dijiwai oleh kasih Kristus dalam hidup bersama ini. Tidak menyangkal kekatolikan dalam hidup bersama, baik dalam hidup maupun dalam tindakan konkret. Kalau karenanya kita menjadi sulit dalam jenjang karir, itu risiko yang harus ditanggung. Namun dari dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Sebab apa? Sebab Roh Kudus selalu menyertai, membimbing, dan menganugerahkan berkat dan karunia yang khusus bagi orang yang setia kepadanya. Maka mari menjadi pribadi yang siap sedia mengakui Tuhan di mana saja, kapan saja, serta dalam situasi seperti apapun. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas santapan sabda yang boleh kami terima dan menjadi bekal hidup kami hari ini. Semoga kami tidak takut mengakui nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami hari ini, sebab Engkau selalu menyertai kami dalam Roh Kudus sepanjang hidup kami, kini
sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.